Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'aka 'alaika kama athnanta 'ala nafsi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh, khairu nabiyyin arsalahu Allahu ila alami kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Amma ba'du. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan kehidupan di alam semesta ini. Salawat serta salam senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang mengorbit cahaya selamat, yang mampu memberi syafaat di hari kiamat. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman, terdiri dari keberagaman budaya, suku, dan agama. Di satu sisi hadirin, keberagaman ini menjadikan Indonesia negeri yang unik dan menarik. Sementara di sisi lain, jika tidak dijaga dan dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber potensi konflik. Munculnya fanatisme buta, persaingan yang tidak sehat, pertikaian, perselisihan, bahkan bentrokan yang mampu merontohkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika. Tak lain di Kulon Progo, tempat di mana kita tinggal dan tumbuh setiap harinya. Hadirin, saya mau tanya, apakah kalian rela jika bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan susah payah ini, cucuran keringat, linangan air mata, bahkan genangan darah para syuhada harus roboh karena kepentingan pribadi maupun golongan? No. Tentu tidak, saudaraku. Oleh karena itu, mari kita mulai membumikan moderasi beragama, dimulai dari Kulon Progo untuk Indonesia. Hadirin, sebelum berbicara tentang moderasi beragama, apakah kalian tahu apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga, dan bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. Pada dasarnya, agama sejak dahulu sudah mengandung ruh moderasi dan toleransi. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Setiap orang memiliki interpretasi sendiri untuk memahami ajaran agama. Faktor lingkungan atau circle pertemanan pun juga turut andil besar dalam mempengaruhinya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Dan demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatanmu. Islam moderat atau bisa dikenal dengan Islam wasatoniyah terdiri dari dua kata, yaitu Islam dan wasatoniyah. Islam, sebagaimana kita ketahui, adalah agama yang penuh dengan keberkahan
dan agama yang dibawa oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat dapat terlihat dari tingginya 4 indikator. Yang pertama, komitmen kebangsaan, penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia, kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin penuh oleh konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasca amandemen pasal 28E ayat 1, ditegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Yang kedua, toleransi. Menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan, dan sedia bekerja sama. Yang ketiga, anti kekerasan. Menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, yang mengusung perubahan yang diinginkan. Yang keempat, penerimaan terhadap tradisi. Ramah terhadap penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Maraknya kasus-kasus intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama dalam waktu beberapa tahun terakhir di DIY, antara lain penolakan acara sedekah laut di Pantai Baru Bantul, penolakan warga non-muslim di Pedukuhan Karet Bantul, penyerangan gereja ST Litwina di Jambon, Sleman, pembubaran pondok pesantren Al-Fatah yang didiami oleh komunitas transgender di Jagalan, Bantul, dan lain sebagainya. Meskipun Kulon Progo secara umum dapat dianggap relatif kondusif dan sepi dari kasus-kasus intoleransi, bukan berarti Kulon Progo tidak mempunyai potensi konflik sama sekali. Kita sebagai santri Kulon Progo tentunya mendapat peran dalam menjaga kerukunan umat dan mencegah radikalisme. Juga peran pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kehidupan harmonis antar umat beragama senantiasa harus terus dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, sarasehan, dialog, dan pembinaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada jutaan santri di Indonesia yang saat ini sedang menuntut ilmu. Meski mengambil peran penting untuk menggapai cita-cita Indonesia Emas tahun 2045, sebenarnya akhlak adalah poin utama yang paling penting. Kita sama-sama tahu bahwa tidak sedikit anak-anak muda yang mulai bobrok akhlaknya, mulai liar lidahnya dengan perkataan yang kotor, serta mulai luntur perilaku hormatnya. Ilmu pengetahuan memang penting, kecerdasan juga penting, tetapi kalau tidak dibarengi dengan akhlak, percuma itu semua. Maka dari itu, dalam peringatan Hari Santri Nasional ini, marilah kita semangati para santri untuk istiqomah di jalan kebaikan. Motivasilah para santri dimanapun mereka berada untuk terus belajar, menebar kebaikan, jihad fisabilillah, dan memperbaiki diri untuk menuju takwa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Marilah kita semangati para santri dan bangga menjadi santri. Saya akhiri dengan pantun. Di taman ada mawar berduri, di sebelahnya ada bungkus mikari. Aku bangga menjadi santri, karena santri adalah harapan negeri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.